Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa? Ista'id Iqra'ul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan doa dan nama Pak sekalian kemudian kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, gimana kabarnya dengan Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak. Baik, untuk hari ini Pak Kaden tidak hadir? Ada semua Pak. Hadir. Semua ya. Kita coba membaca bismillah dalam pembelajaran kali ini dan ada Bapak ingin memberikan sedikit motivasi terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sallallahu ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju jannah atau surganya. Jadi dengan belajarnya kita pada hari ini ialah suatu cara bagi kita untuk mudahnya menempuh jalan menuju jannah. Adapun jalan menuju jannah itu terdapat dalam Al-Quran, dan pembelajaran kita pada hari ini ialah fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan. Baik, kalau Bapak bercerita mengenai Al-Quran, apa yang terbayang dari hati dan sanubari anak-anak Bapak sekalian? Ya, bagus sekali Dinda. 200 untuk Dinda dan Albar. Lanjut kita ke pembahasan. Al-Quran ini memiliki makna secara bahasa dan secara istilah. Al-Quran secara bahasa memiliki arti qara'a yaqra'u Qur'an. Qara'a berarti yang bacaan, yaqra'u yang dibaca. Sedangkan Quran yang menjadi objek yang dibaca, barangnya yang dibaca. Adapun menurut istilah, menurut Syekhul Albani ialah lafaz berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, tertulis baik dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Baik, terkait dengan pengertian dan bahasa dan istilah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ayah Adrian, coba ulangi lagi apa pengertian Al-Quran bahasa dan istilah? Secara bahasa berarti sesuatu yang dibaca, Pak. Saya secara istilah adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bagus, berikan nafas pada temannya. Nanti seperti Adrian ini hendaknya kita dalam pembelajaran menyimak dan memperhatikan, sehingga jika Bapak bertanya dapat apa yang Bapak tanyakan. Lanjut kepada poin yang kedua. Jikalau kita berbicara mengenai Quran, tentunya kita berbicara mengenai hadis. Hadis ini memiliki juga dua makna, bahasa dan istilah. Hadis secara bahasa bermakna jadid, qorib, dan khabar. Jadid berarti baru, qorib berarti dekat, khabar berarti berita. Adapun secara istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan maupun perbuatan atau khususnya dari sifat Nabi. Lanjut kepada poin selanjutnya. Kita masuk kepada fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Next slide. Next. Jikalau kita berbicara mengenai fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, dapat anak Bapak perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 sebelum ngaji, gambar 2 setelah ngaji. Jadi siapa anak-anak Bapak yang bisa untuk menjelaskan maksud dari gambar tersebut? Ya, Jeffrey, silakan maju. Jelaskan. Berani sekali Jeffrey tunjukkan ya. Coba jelaskan gambar 1 dan gambar 2. Ya, gambar 1 ini Pak, sebelum dia mengaji berarti dia Orang mencampur ya. sebelum Alhamdulillah. Gambar pertama ini sebelum mengaji orang ini belum mengetahui bahayanya minuman khamar. Nah, setelah dia mengaji atau membaca Al-Quran, dia mengetahui bahwa haramnya meminum khamar. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman atau petunjuk orang-orang
manusia atau manusia di dunia ini Ya. untuk menuju ke akhirat. Bagus sekali, berikan aplaus kepada beliau. Wah. Nah, jadi benar seperti dikatakan oleh Jadili ya, Al-Quran itu berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang awalnya dia mabuk-mabukan, yang akhirnya setelah ia mengaji, ia menjadi orang yang mampu memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi pembelajarannya yang juga dapat kita ambil ialah, kalau kita melihat saudara kita yang saat ini masih belum dikatakan baik, maka jangan sesekali kita menghinanya ataupun memandangnya dengan pandangan yang rendah, karena tidak tertutup kemungkinan dia akan menjadi orang yang paling mulia. Lanjut kepada slide berikutnya. Iya. Wibu. Nah, Nah, wibu. lanjut kepada slide berikutnya. Fungsi Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Dari gambarnya ini, siapa yang bisa menjelaskan maknanya? Ya, misi. Misi. Ya, semangat sekali. Dinda silahkan. Kita selalu semangat, Pak. Iya. Semangat. Baiklah, saya Dinda. Saya akan menjelaskan tentang surat Al-Ahzab 29 pada gambar sudah Bapak paparkan. Perkenalan sebelum mengaji, ia tidak sepenuhnya menutup aurat adalah ia mempelajari tentang Al-Quran dengan sepenuh hati dan jiwa, dan dia bisa menutupi aurat dengan sempurna. Iya. Terima kasih, Pak. Bagus sekali. Berikan aplaus kepada Dinda. Nah, jadi itulah fungsi Al-Quran itu salah satunya. Dia berbanding lurus antara kebaikan dengan amal soleh ini berbanding lurus ya. Jadi jikalau kita dekat dengan Al-Quran, maka secara otomatis kita akan berubah sikapnya, berubah nasibnya, berubah segala tingkah lakunya. Jadi jikalau kita mendekatkan diri, Al-Quran ini berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kita dapat ketahui, jikalau yang gambar pertama mungkin itu bisa dikatakan gambarnya sudah bagus, perempuan itu sudah bagus, sudah mampu berhijab, tetapi perlu disempurnakan karena fungsi hijab itu dalam surat Al-Ahzab ialah menutupi agar tidak dapat dilihat laki-laki lain. Jadi setelah mengaji dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lanjut kita nanti ke pembahasannya pada surat Al-Ahzab itu kita coba preteli secara tafsir Al-Ahzab, tafsir Ibnu Katsir nanti. Lanjut. Gambar ini mungkin terlalu tidak asing lagi bagi kita. Coba dari Hermawan deskripsikan apa gambar ini. Jadi dari gambar pertama, seseorang ataupun yang berdua tahawat itu Pak, sebelum ada PPKN ini.